Halo para pecinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Foxtrot Six yang rilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Randy Korompis dan dibintangi oleh Oka Antara dan Ferdi Sulaiman. Film action yang berasal dari Indonesia ini bercerita tentang kondisi Indonesia dalam waktu 12 tahun ke depan yang mengisahkan seorang mantan marinir yang berjuang bersama teman-temannya menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan dan kepemimpinan zolim yang didukung partai dan para konglomerat yang menguasai negara. Film ini adalah film pertama Indonesia yang menggunakan dialog full bahasa Inggris dan didukung dengan teknologi CDI penuh. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Let's go! Film ini dibuka dengan diperlihatkannya kekacauan di seluruh negara yang ada di bumi. Kekacauan tersebut membuat bahan pangan semakin susah untuk didapatkan karena harga yang tinggi dan makanan dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Krisis pangan mulai merajalela hingga rakyat dilanda kelaparan dan kemiskinan. Indonesia yang bertanah subur di Katulistiwa menjadi negara yang dapat berpengaruh di dunia. Indra Siswadi adalah presiden terpilih yang merupakan presiden termuda dalam sejarah negara. Ia menyatakan misinya menjadi prakasa negara yang akan membantu krisis pangan di dunia. Tetapi di tengah kekacauan di dunia ini, partai yang bernama Piranas memanfaatkan keadaannya untuk mencari cara menggulingkan pemerintah yang menyebabkan maraknya kriminal dan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan reformasi pun terjadi, sehingga presiden digulingkan dan presiden pun kini menjadi buronan. Karena tidak ada pemerintah, maka partai Piranas pun menjadi berkuasa di dunia. Scenes berpindah kepada Angga Saputra yang merupakan seorang marinir TNI Angkatan Laut dan mantan anggota parlemen. Dia bertemu dengan tunangannya yang bernama Sari Nirmala yang bekerja sebagai jurnalis. Di sana Indra sedang melamar Sari. I got something for you. Scenes berlanjut pada tahun 2031. Angga Saputra yang berambisi masuk ke dalam partai, ini ia berhasil menjadi anggota Kongres dalam Partai Piranas. Saat bersiap untuk bekerja, ia menerima notifikasi dari komputernya yang berisi alarm pengingat hari ulang tahun tunangannya. Lalu ia mencari informasi keberadaan Sari yang ternyata menghilang bersama puluhan orang dalam revolusi. Saat ini Indonesia dikuasai oleh partai politik korup dan jahat yang bernama Partai Piranas yang memiliki pasukan khusus yang bernama Geram yang setiap harinya hanya menindas rakyat kecil. Angga lalu datang ke kantor Piranas dengan diantar oleh Sersan Raya. Di sana ia bertemu dengan 4 pilar komando Partai Piranas, yaitu Presiden Barona, Kepala Media Hengki Waksono, Komandan Geram Jenderal Adnan Atmaja, dan Ketua Partai Piranas Farid Baskoro. Angga sebagai anggota Kongres mengatakan pemerintahan yang dipegang oleh Partai Piranas saat ini sudah tidak dipercaya oleh masyarakat akibat ketamakan dan kesewenangan mereka. Hal tersebut dimanfaatkan oleh kelompok pemberontak bawah tanah yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. Lalu, Angga mengusulkan untuk segera melakukan tindakan militer terhadap kelompok reformasi tersebut. Lalu Angga mendapatkan misi untuk menangkap pemimpin kelompok serigala yang bernama Wisnu yang ternyata teman Angga saat di militer dulu. Saat sedang mendatanginya, Wisnu justru mengajak Angga untuk bekerja sama. Lalu, Wisnu memperlihatkan sebuah teknologi terbaru yang dikirim dari Amerika, yaitu kostum prototipe yang bisa tembus pandang. Ketika Angga keluar dari gedung tersebut, ia disergap oleh kelompok pemberontak dan dibawa ke markas mereka. Saat Angga terbangun, ia langsung bertarung melawan mereka. Di tengah pertarungan, Angga terhenti karena melihat Sari yang selama ini ia kira sudah meninggal, yang ternyata Sari ikut bergabung dalam kelompok pemberontakan tersebut. Di sini Angga kaget melihat anak perempuan yang memanggil Sari dengan sebutan Mama. Dan ternyata itu adalah anak dari hasil mantap-mantapan mereka berdua, guys. Di sini Sari memberitahu semua akal busuk Partai Piranas yang sedang berkuasa saat itu.
Salah satu di antara mereka yaitu Spek merasakan ada yang sedang mengintai mereka dan menyarankan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Get out. Now. Ternyata benar saja, Angga diikuti oleh bawahan Wisnu yang menggunakan jubah prototipe yang tembus pandang. Tak lama dari itu, Wisnu dan bawahannya berhasil menerobos masuk dan memukul mundur kelompok pemberontakan tersebut. Angga, Sari, anaknya mereka beserta Spek berhasil kabur dan pergi ke tempat persembunyian mereka di sebuah mall yang sudah tidak terpakai. Ketika Angga masuk ke dalam mall tersebut, ia melihat begitu banyak masyarakat yang berlindung di dalam mall tersebut. Angga akhirnya sadar bahwa kesewenangan Partai Piranhas telah membuat sengsara banyak orang. Kemudian Angga bertemu dengan Presiden Muda Indra Siswadi yang memimpin kelompok pemberontakan tersebut. Angga diajak Indra untuk melihat kondisi masyarakat yang masih percaya dengan dirinya untuk kembali memimpin Indonesia. Indra difitnah oleh Partai Piranhas dan kemudian digulingkan kekuasaannya hanya karena ia tidak mau tunduk oleh Partai Piranhas. Angga lalu menelepon Mr. Suganda, salah satu anggota Kongres yang ia percayai. Angga memberitahu bahwa ia berhasil menemukan Sari dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi Mr. Suganda tidak bisa membantunya dan memberitahu bahwa Angga sekarang masuk ke dalam daftar buronan Komandan Geram. Mengetahui hal tersebut, Angga lalu membuat pasukan khusus untuk melawan Partai Piranhas bersama dengan Spek dan 4 teman militer Angga yang lain. Angga dan Spek lalu mendatangi 4 temannya yang lain. Pertama, mereka mendatangi Ogi yang awalnya menolak untuk ikut. Tetapi karena dibujuk ibunya dan rasa persaudaraan yang tinggi, akhirnya ia setuju untuk ikut bergabung dengan Angga dan Spek. Kemudian mereka mendatangi Bara yang sedang bermain panjat pinang tetapi dengan cara bertarung. Bara yang memang hobinya bertarung itu pun langsung menyetujui ajakan Angga tersebut. Kemudian mereka mendatangi Tino. Saat diajak bergabung, Tino justru mengajak bernegosiasi dengan jumlah bayaran pekerjaan terdahulu yang belum dibayarkan hingga sekarang. Angga yang tidak ingin repot langsung menyerahkan jam tangannya yang mahal sebagai bayarannya. Lalu mereka mendatangi Ethan, pria yang sangat ingin populer dan juga seorang hacker. Ethan kemudian diminta oleh Angga untuk mencari informasi rahasia tentang rencana Partai Piranhas. Ethan kemudian berhasil menemukan informasi tentang rencana eksekusi 7 orang senator Partai Piranhas pada besok hari dan akan mengkambing hitamkan pada kelompok reformasi. Lalu mereka berkumpul di markas kelompok reformasi dan menyusun strategi untuk menghentikan rencana eksekusi terhadap 7 senator yang akan dilakukan oleh kelompok Serigala. Keesokannya ada konvoi dari para senator tersebut yang dicegat dan ditembaki oleh Partai Piranhas yang dipimpin oleh Wisnu Sang Serigala. For the reform! Untungnya para senator berhasil selamat karena pertolongan dari Angga bersama teman-temannya. Para senator tersebut lalu dibawa ke markas kelompok reformasi. Namun ternyata mereka sudah dijebak dan di mall tersebut sudah dikuasai oleh pasukan Wisnu. Angga kemudian terpaksa menyerahkan para senator karena Sari sedang diancam untuk dibunuh. Dan akhirnya 7 senator tersebut berhasil dieksekusi di hadapan kelompok reformasi yang barusan menyelamatkan mereka. Angga kembali dihadapkan pada pilihan yang berat, menyelamatkan Sandra termasuk anaknya yang ada di lift atau menyelamatkan Sari yang sedang terancam mati. Di sisi lain, teman-teman Angga sedang berusaha melawan pasukan serigala tersebut. Angga kemudian memilih untuk menyelamatkan Sari terlebih dahulu. Tetapi sayangnya bom yang dipasangkan di lift meledak dan membuat lift tersebut jatuh dengan kecepatan tinggi.
Beruntung, anaknya Angga dan Sari berhasil membuat lift lambat dengan menyambungkan kabel lift di dalamnya. Angga yang masih berusaha menyelamatkan Sari akhirnya harus melepaskan pegangan dan membuat Sari terjatuh dalam kobaran api. You take care of her. Tell her. Be brave for the new world to come. Karena masih ada Sandra yang harus diselamatkan, Angga langsung bergegas menyelamatkannya. Angga lebih mendahulukan Sandra yang lain dan menyisakan Angga bersama anaknya tersebut. Tetapi beberapa saat kemudian, lift tersebut kembali terjatuh. Untungnya Angga dan anaknya berhasil selamat dengan berpegangan pada tali yang diberikan oleh temannya. Saat tiba di luar gedung, ternyata Sersan Raya bersama pasukan militer anti piranha sudah menunggu dan akan membantu mereka. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan media Partai Piranhas tersebut menyiarkan video eksekusi dari para senator untuk mengkambing hitamkan kelompok reformasi. Angga dan Tino sedang berselisih pendapat untuk rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena Angga yang dari awal membuat timnya, terpaksa Tino tetap mengikuti rencana Angga. Kemudian mereka menaiki pesawat tempur untuk menuju menara Partai Piranhas. Tujuan mereka untuk memperoleh satu buah bukti rekaman pengakuan dari seorang petinggi Partai Piranhas untuk mengakhiri semuanya. Di sisi lain, keadaan darurat militer mulai diberlakukan karena situasi semakin tidak kondusif. Kemudian Angga bersama timnya sedang menyelinap masuk ke menara Partai Piranhas. Lalu Ethan berhasil memasuki ruang kontrol utama untuk mematikan sistem keamanan dan kelistrikan serta membuka akses pintu menuju ruang VIP. Ogi dan Tino memasang bom untuk mengalihkan perhatian. Spek menjadi mata elang sekaligus penembak jitu dari kejauhan, sedangkan Angga dan Bara mengawasi pintu masuk gedung. Akan tetapi posisi Ethan ketahuan dan hampir tertangkap oleh pasukan Wisnu. Sedangkan Bara masih bertarung melawan pasukan Piranhas. You should watch your fucking mouth! Di tempat lain, Angga, Ogi, dan Tino bertarung melawan robot tempur milik Partai Piranhas saat ingin masuk ke dalam gedung. Spek yang melihat dari atas gedung ikut membantu menembak kamera dari robot tersebut sehingga membuat robot tersebut tidak bisa melihat, dan hal tersebut dimanfaatkan Ogi untuk menusuk kepala robot tersebut. Tetapi sayangnya Ogi terkena tembakan dan akhirnya ia pun tewas di tempat. Di atas gedung terjadi pertarungan antara Spek melawan pasukan Piranhas dan ia pun berhasil menghabisi mereka semua termasuk anak buah Wisnu yang memakai jubah tembus pandang. Game over. Kemudian Angga berhasil masuk ke dalam lift untuk menuju ruang VIP dan Tino mencoba mengalihkan perhatian pasukan Piranhas yang mencoba mengejar Angga. Ketika hampir memasuki ruang VIP, pasukan Wisnu datang dan langsung melempar bom ke arah Angga, dan dengan sigap ia melempar lagi bom tersebut. Di saat detik-detik Angga dikepung, datang Ethan yang memakai kostum robot untuk membantunya dan langsung menerobos masuk ke ruang VIP. Di dalam ruang VIP, Angga memaksa Hengki untuk membuat video pengakuan kejahatan bahwa kekacauan yang telah terjadi ulah dari Partai Piranhas. Tetapi belum selesai merekam, Hengki ditembak oleh pasukan Wisnu dan Ethan pun ditusuk dari belakang. I am here tonight to tell.
Tak lama dari itu, datang Presiden Barona ke dalam ruangan. Ia pun mengakui apa yang sedang terjadi adalah ulah dari mereka. Dan ia pun mengatakan apa yang sedang dilakukan Angga justru membuat citra dirinya semakin baik di hadapan masyarakat. Presiden Barona pun langsung pergi untuk memberikan pidato kepada masyarakat. Lalu Angga dan Wisnu bertarung untuk terakhir kalinya, tetapi Angga berhasil ditembak oleh Wisnu. Di lain tempat, Presiden Barona sedang berpidato di hadapan pendukungnya dan berjanji untuk memberantas kelompok pemberontak yang berkeliaran. Angga yang ternyata masih hidup kemudian mengunggah video pengakuan Presiden Barona yang terekam di baju robot yang tadi dipakai oleh Ethan dan disebarkan di semua media. Masyarakat yang sedang berkumpul menyaksikannya dan mereka pun kecewa karena mereka telah ditipu oleh pemerintah. Dan kericuhan pun terjadi. Di lain tempat, Wisnu bersama pasukannya dikepung oleh masyarakat yang sedang marah dan akhirnya Wisnu beserta pasukannya berhasil dibunuh. Seminggu kemudian, akibat video pengakuan yang viral, Presiden Barona beserta seluruh anggota Partai Piranhas dijadikan tersangka utama dan akan diadili di persidangan internasional dan terancam akan dipenjara seumur hidup. Identitas Ethan pun sebagai pengunggah video pun terungkap oleh media dan dianggap sebagai pahlawan reformasi meskipun dia sudah meninggal bersama 4 temannya. Di akhir cerita, Angga bertemu anaknya di tempat pertemuan yang sama dengan Sari di awal film dan film pun berakhir.